Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya dan mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di channel ini, yang menonton video ini dan menyaksikan video ini selalu dalam sehat ya teman-teman sekalian, dan juga selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini ya, ini di rumah saya pukul 6.41 ya. Saya ingin membuat video terkait dengan kemarin itu saya bikin video ya, apakah orang beriman itu masuk neraka? Itu kan salah satu balasan saya terhadap komentar kan gitu ya. Karena orang-orang yang belum masuk Islam itu atau ya kaum mereka lah gitu ya. Mereka itu ketakutan gitu ketika di dalam Islam itu ada yang namanya neraka kan gitu ya. Nah, saya kemarin jawab kan di video kemarin itu bahwa orang Islam itu nggak mungkin masuk neraka kan gitu. Orang yang beriman sama Allah dan Rasulnya itu nggak mungkin masuk neraka karena dia sudah punya rules-nya dan rambu-rambunya untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya amit-amit lah ya, misalnya dia masuk neraka, berarti itu bukan kekal kan gitu, tapi itu adalah transit kan, sifatnya seperti itu. Kalaupun nanti ada beberapa syafaat kan gitu, nanti kan Allah juga kasih beberapa syafaat gitu terhadap orang yang banyak kesalahan di dunia kan gitu ya. Tapi pada titik poinnya adalah tetap dia akan masuk surga kan gitu ya, karena dia beriman sama Allah dan Rasulnya kan gitu. Yang kekal di dalamnya adalah orang-orang yang nggak beriman sama Allah ya, orang-orang apa, wal musyrikin wal munafikin gitu kan ya, dan juga orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang hanya pandai berretorika gitu ya. Pinter ya, secara kita lihat misalnya pinter, tapi dia nggak beriman gitu, malah justru bukan malah beriman tapi malah membawa kita kepada neraka, yaitu orang-orang munafik kan gitu ya. Nah itu yang bakal kekal di dalam neraka. Bahkan Allah pun nggak menggolongkan orang yang masuk neraka itu yang paling utama adalah orang kafir, enggak. Tapi justru adalah orang-orang yang munafik kan gitu ya. Allah dulukan gitu orang orang munafik untuk masuk neraka gitu kan ya. Karena dia lebih parah siksanya seperti itu. Nah jadi nggak usah perlu takut neraka kan gitu ya. Jadi karena gimana ya? Konsep neraka itu kenapa ada ya? Karena itu justru untuk keadilan keadilan kita di dunia gitu, karena banyak sekali hal-hal yang nggak bisa kita apa ya, nggak bisa kita terima gitu, kadang-kadang hukum di dunia ini nggak adil kan gitu ya, yang kita lihat sekarang ini misalnya, kecuali hukum Islam ya maksudnya gitu ya, itu nggak adil. Misalnya orang ada ngebunuh orang gitu kan ya, ada anak misalnya ngebunuh, misalnya ada seseorang ngebunuh seseorang kan gitu. Nah si korban ini gimana untuk cara ngebalas, dan ternyata si tersangka ini ngebunuhnya 7 orang gitu. Nah 7 orang. Nah, balasan apa yang paling pantas buat dia? Kan nggak adil kalau cuma di penjara kan gitu. Itu nggak adil kan gitu ya. Nah, maka banyak sekali hal-hal yang nggak adil yang sekarang kita lihat, maka nanti akan dibalas di neraka kan gitu. Itu poinnya sih sebenarnya sih. Nah gitu. Jadi tapi juga kemarin ya pas saya bikin video juga ada yang komentarnya menarik sih menurut saya. Masuk surga dan neraka itu ranahnya apa, manusia kan gitu. Bukan ranahnya manusia, sorry. Iya, masuk surga dan neraka itu adalah bukan ranahnya manusia. Iya bener banget kan gitu ya. Ini dari siapa komentarnya, dari seseorang lah gitu ya. Iya betul. Masuk surga dan neraka itu bukan ranah kita. Iya, tapi kita bisa ikhtiarkan kan gitu ya. Maksudnya gimana? Ya bisa ikhtiarkan untuk masuk surga, bisa juga kita ikhtiarkan untuk masuk ke neraka kan gitu ya. Dua-duanya bisa dipilih, masalah gitu loh maksudnya. Yang bisa dipilih itu bukan masuk surganya apa nerakanya, bukan, tapi cara kita bisa milih gitu. Cara menuju surga dan cara menuju nerakanya itu bisa kita pilih kan gitu. Saya sudah jelaskan juga di video kemarin bahwa manusia itu ada ranah yang bisa dia pilih kan gitu ya. Jadi jangan satu ya, jangan pasrah gitu. Udah mentang-mentang kita dijamin masuk surga sama Allah, ya udah kita seenaknya gitu. Seenaknya maksudnya gimana? Ya
udah leha-leha kan gitu ya, nggak mau ibadah, nggak mau apa kan gitu. Karena keyakinan takdir kita akan masuk surga gitu. Ya nggak gitu kan gitu ya. Karena Rasul pun apa? Rasul pun yang dijamin masuk surga tapi dia masih masih menjalankan ibadah bahkan lebih lebih maksimal daripada kita kan gitu kan. Sampai kakinya berdarah, sholat tahajud dan sebagainya macamnya. Dan juga jangan pasrah untuk masuk udahlah kalau karena hidup gue begini, hidup gue hancur gitu. Udahlah gue mau pasrah neraka-neraka aja gitu. Ya itu juga salah kan gitu. Itu karena pilihan dia ya. Jadi sebenarnya masuk surga dan neraka bukan ranahnya manusia, benar. Tapi kita bisa memilih. Apakah kita ingin memilih cara masuk surga apa cara masuk neraka kan gitu. Sebenarnya fair sih ya kan ya. Ya makanya saya bilang selalu saya bilang orang-orang yang takut masuk neraka itu adalah orang-orang yang selalu dirinya berbuat dalam kesalahan seperti itu. Dia dia takut akan ancamannya dan makanya orang murtad itu ya dia selalu cari aman gitu ya. Oh, ternyata di agama Kristen itu dijamin masuk surga gitu dengan cara mempercayainya kan gitu. Kita ditebus dosanya gitu loh. Itu kan melalui apa coba? Melalui perasaan aja kan. Belum tentu bener. Malah salah kan gitu justru karena yang ngejamin dia masuk masuk surganya itu salah kan gitu. Makanya mereka banyak yang murtad tuh rata-rata begitu. Mereka takut kalau dalam Islam tuh akan masuk neraka kan gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka kesehariannya itu nggak mau untuk beribadah. Seperti itu aja sih sebenarnya sih. Nggak sih? Kan gitu. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi respon dari video video kemarin tuh dan komentar tadi ya. Eh, mudah-mudahan juga menambah kita dalam menguatkan iman kita dan juga tentunya menambah nanti kita akan bikin series juga saya besok akan bikin video lagi mungkin tentang ada juga orang-orang murtad ya. Seru bukan seru, astagfirullah. Nggak seru sih tapi apa ya menambahkan keimanan saya gitu jadi makin bersyukur sebenarnya sebenarnya seperti itu kita nonton orang murtad itu satu kita kasihan saya tuh pribadi saya kasihan sama dia kedua juga ngerasa bersyukur gitu ternyata masya Allah Allah masih masih percaya sama saya untuk beriman kepadanya dan juga beriman sama Rasulnya kan gitu mungkin itu teman-teman sekalian dari video pagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menguatkan iman kita bersama bersama gitu ya insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.